Oh, am I the asshole ngatain anak yang lahir di luar nikah? Ya, bagus. Buat teman-teman yang pengen ngontak kita, kalian bisa search di YouTube. YouTube kita itu namanya Teman Jalan, dan kalian bisa komen di video manapun di situ. Karena nggak ada yang subscribe, jadinya kita pasti kebaca komen dari kalian. Oke. Next kita akan bacain Am I the asshole? Tema paling aku suka. Am I the asshole? Am I the asshole? Karena nggak sengaja bikin keponakanku kesel dan bilang kalau hidup ibunya bakal lebih baik kalau dia nggak dilahirkan. You are the asshole, anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa gunanya sih ngomong kayak gitu ke Kan anak dia bilang kecil? nggak sengaja. Ya. Tapi kan asshole. Oke. Singkatnya, aku wanita 32 tahun berdebat tentang suatu hal yang konyol dan sekarang semua orang kesal sama aku. Saat adekku perempuan umur 26 tahun berusia 17, dia hamil dan dia punya anak cewek. Jelas sekali karena dia terlalu muda, dia nggak siap buat besarin anak. Tapi keluargaku ngelakuin yang terbaik yang kami bisa buat ngebantu dia. Sekarang dia punya pekerjaan tetap dan hidup bareng sama anaknya dan ayah anak itu di apartemen milik mereka. Masalahnya adalah sejak dia punya bayi, dari dia masih muda itu, dia nggak pernah benar-benar ngerasain kehidupannya masa-masa muda. Aku nggak punya anak dan aku selalu menikmati pengalaman-pengalaman baru dalam hidup, dan aku tahu kalau saudaraku itu cemburu sama aku karena hal itu. Suatu hari aku datang untuk ke pesta ulang tahun anaknya dan kita lagi ngomongin gitu waktu dia lagi bayi. Nah, pada satu titik kita mulai berdebat tentang gimana dia dibesarin dan aku bilang, apa kamu nggak pernah mikir kalau hidupmu tuh bakal lebih baik kalau misal dia tuh nggak pernah dilahirin? Astagfirullahaladzim. Ternyata anaknya tuh dengar, terus dia dengar semuanya dan dia tuh jadi kesel. Nah, adekku jadi defensif banget dan bilang kalau anaknya adalah hal terbaik yang pernah ada di hidupnya. Astagfirullah, itu bukan Dan defensif, anjir. Dia bilang kalau aku tuh udah ngerusak suasana. Terus dia langsung ngusir aku dari pesta itu. Ya, aku Dia juga. ngeblokir nomorku dan gak mau lagi ngomong sama aku sama sekali. Ibuku bilang kalau aku harus minta maaf. Tapi ayahku setuju dengan aku dalam hal ini. Bocil. Dan bilang kalau adekku tuh terlalu berlebihan. Mungkin ya aku agak terlalu agresif waktu ngomong itu. Tapi aku tahu kalau apa yang aku ngomong itu benar. Apakah aku brengsek gara-gara hal ini? Am I the asshole? Gini. Ada banyak di dunia ini hal yang benar dan gak perlu diomongin. Misalnya kayak kamu ngomong ke orang Islam kayak gitu ya. Tuhanmu tuh salah kayak gitu kan. Atau misalnya agama tuh gak benar, gak ada Tuhan misalnya kayak gitu. Kalau Tuhan Itu kalau lah. Tuhan-Tuhanan itu kan kita sama-sama nggak ada yang Tahu bisa gitu ya. membuktikan. Oke. Coba pakai contoh yang lain kayak Mobilmu tuh jelek. ya itu nggak boleh diomongin. Kayak misalnya ada orang buntung nih ya, kakinya buntung nih, terus dibilangin kamu tuh nggak bakal bisa main bola misalnya kayak gitu kan. Ini kayak main bola kan cuma bersenang-senang. Kamu nggak doang, akan kayak bisa gitu. sebahagia Cristiano Ronaldo Iya, kayak waktu gitu. dia main bola. Kamu nggak akan ngerti rasanya kayak gimana. Kamu nggak bakal bisa lari kayak gitu. Itu adalah satu hal. Berarti kamu menyamakan orang punya anak sama orang disable? Ini aku lagi ngomongin kayak gitu. Aku lagi mau ngomongin kalau kamu itu nggak bisa ngomongin. Kamu ngomong hal yang benar, bukan berarti kamu itu nggak asshole kayak gitu aja. Asshole tuh banyak yang benar ngomongnya, tapi nggak seharusnya diomongin kayak gitu aja. Itu yang ngawur. Tapi aku tuh ngomongnya bener. Iya emang bener, tapi emang perlu diomongin kan kayak gitu kan. Ya diem aja lah. Hal yang udah kejadian nggak bisa diulang lagi. Kayak misalnya punya anak kan nggak bisa dimasukin lagi ke dalam kan, terus di undo gitu jadi sperma lagi balik, nggak bisa. Ya udah harus bisa diterima aja kayak gitu kan. Kita baca komentar. Iya, kamu asshole. Astaga, aku tuh pengen banget ya baca pemikiran kayak, ayolah, mari kita cari tahu dulu apa konteksnya sebelum nyimpulin. Tapi enggak, kamu tuh 100%
bersertifikasi kelas A sebagai asshole terburuk dari yang paling buruk. Itu tuh pesta ulang tahun anak-anak. Pesta ulang tahun anak-anak. Bahkan meskipun anak itu nggak denger itu, tetap itu nggak etis lah buat ngomong kayak gitu. Aku nyaranin kamu buat minta maaf. Tapi ya sebagian dariku juga berpikir kalau lebih baik adikmu tuh dan keluarganya udah nggak ada lagi lah hubungan sama kamu. Kenapa juga kamu berdebat tentang bagaimana keponakanmu tuh dibesarkan? Pas di acara ulang tahunnya dia, itu tuh nggak pantas banget. Kamu tuh brengsek. Aku bahkan kaget gimana bisa kau masih mempertanyakan hal ini. Ada lagi yang komen orang lain ya. Aku nggak punya anak karena pilihan. Dan jika aku boleh jujur, situasi saat keponakan pertamaku lahir di dunia ini bukanlah kejadian yang terbaik. Aku ada kekhawatiran dalam keluarga dan hal itu dirundingkan saat itu. Untungnya keadaan membaik dan sekarang saudara laki-lakiku punya keluarga yang luar biasa. Dan keponakanku juga seumuran sama keponakan yang curhat tadi. Mengingat ceritanya, kau mungkin bakal berpikir kalau ada orang yang akan memahami posisi yang curhat meskipun sedikit, ya itu adalah aku harusnya. Tapi enggak mungkin. Yang ada itu bikin aku malah makin kesal. Ya, kami mendiskusikan kekhawatiran kami. Tapi itu ya hanya saat awal-awal aja. Dan yang diomongin saat itu tuh gak kayak yang kamu omongin ya. Ngebayangin keponakanku denger seseorang ngomong hal semengerikan itu, aku bener-bener harus berhenti sekarang sih. Kamu tuh bener-bener brengsek. Emang bener, kayaknya kalau ngasih tahu concern harusnya kan aku di tahun pertama kan, maksudnya ketika hamilnya itu kan dibahas. Aku gimana dia ada phrase dia bilang kayak adekku tuh pasti iri sama hidupku. In a way aku ngerasa dia iri sama adeknya, kayak iri gitu ngeliat adeknya tuh udah punya keluarga dan hidupnya tuh ternyata baik-baik aja walaupun udah ngelakuin kesalahan bisa yang tinggal fatal. Di apartemen bareng sama cowoknya, sama anaknya kayak gitu, kayak jadi sebuah keluarga beneran gitu. Beneran. Kayak kok kamu yang udah ngelakuin kesalahan kayak gini, hidupmu tuh masih baik-baik aja. Sedangkan aku gitu kan. Ya elah, aku malas banget ketemu orang-orang kayak gini tuh, tidak menyenangkan sama sekali anjir. Aduh. Kenapa ya harus kayak gitu ya? Iya, mana dia bilang, aku tuh tahu adekku tuh pasti iri sama hidupku. Di males banget deh sotoy. Kirain itu adeknya ngomong gitu loh kalau adeknya iri, tapi itu cuma kira-kira ada dia aja. Terus kalau aku ada ide nih judul, bentar, pikir dulu. Ngatain anaknya adik itu. Ngatain ponakan. Ngatain keponakan kayak bilang ke keponakan kalau dia tuh seharusnya nggak dilahirin. Bilang keponakan dia nggak seharusnya dilahirin. Oh, bilang keponakan dunia akan lebih baik kalau dia nggak lahir. Kan juga ya, dia cuma ngomong antara orang. Kayaknya, jangan kayaknya. Adikku bakal lebih bahagia kalau keponakanku nggak lahir. Kalau dia nggak ngelahirin keponakanku, gitu. Atau nggak ngelahirin anaknya. Jadi apa gimana? Oh, ini kan adiknya itu bisa dibilang MBA kan? Iya, ngejek orang MBA pas anaknya udah gede. Hamil di luar nikah. Ngejekin anak yang lahir di luar nikah. Ngejekin anak, oh iya benar. Ngejekin anaknya kan yang diajakan, ngejekin anak yang lahir di luar nikah. Ngatain itu? Iya, ngatain anak yang lahir di luar nikah. Oh, am I the asshole ngatain anak yang lahir di luar nikah? Ya, bagus. Oke. I think that's all for today. Thanks everybody. Kalau kalian mau kontak kita bisa langsung cari di YouTube, namanya Teman Jalan. Komen aja di setiap videonya karena notifikasinya bakal muncul di kita dimanapun itu kalian komen. Jangan di setiap videonya, di video manapun. Salah satunya aja. Video manapun ntar kita baca. Oke, kalau kalian mau cerita atau apapun terserah. Bye.